Sebenarnya cepat atau lambat hutang kalian itu bakal lunas. Mau tahu caranya gimana? Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya hutang kalian itu sebenarnya akan lunas dengan sendirinya. Yang kalian harapin kan kalian itu nggak perlu bayar hutang dipinjol, hutang kalian bisa lunas, nama kalian aman dari BI checking, tidak ada DC yang neror, tidak ada DC yang hubungin kalian, tidak ada DC yang datang ke rumah kalian. Apakah semuanya itu bisa dilakukan, Bang? Jawabannya sebenarnya bisa, tetapi tidak keseluruhannya. Mau tahu caranya gimana? Di sini akan saya bahas ya, teman-teman. Jadi, yang perlu diketahui terlebih dahulu ke teman-teman semuanya bahwa ketika kita itu melakukan pinjaman online di semua platform, di semua aplikasi pinjaman online, itu ketika kita melakukan pinjaman pasti itu akan ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Contoh, misalkan kalian itu minjem 10 juta, saya yakin cairnya itu tidak 100% 10 juta, ya enggak? Karena ada biaya admin, biaya operasional, terus kemudian ada juga biasanya ada biaya asuransi. Nah, di situ kan. Nah, di situ inilah ada biaya asuransi yang mau kita bahas nanti ke depannya. Nah, dari biaya asuransi ini sebenarnya ketika kita itu terkena musibah atau kita itu tanda kutip meninggal dunia kasarnya, itu sebenarnya hutang kita itu akan lunas. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada asuransi yang menanggung tadi. Kayak contoh misalkan kalian ketika minjem di perbankan, kalau kalian nggak percaya boleh tanya ke pihak perbankan. Nah, atau di perbankan yang ada di sekitar rumah kalian aja, biar nanti kalian itu nanya yang nggak repot. Apakah benar ketika kita itu melakukan di pinjaman itu kita akan dikenakan biaya asuransi, yang mana nanti apakah ketika nasabah tersebut meninggal, apakah hutang kita itu akan lunas dibayari asuransi itu atau tidak? Kalian boleh tanya ke pihak perbankan kalau misalkan kalian nggak percaya. Saya yakin di daerah kalian minimal di satu kecamatan itu ada perbankan. Saya yakin banget kalian boleh tanya sama security ataupun pegawai banknya di situ. Oke? Nah, dari situlah sebenarnya hutang itu akan lunas, tidak akan mewarisi. Cepat atau lambat sebenarnya hutang itu akan lunas, pertama itu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi kalian itu tidak mau masuk ke slik OJK ya, atau daftar hitam slik OJK. Nah, ini menjadi sebuah momok ataupun problem yang keinginan kalian tidak bisa masuk slik OJK. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kalau misalkan kalian itu sudah telat bayar di atas 90 hari atau bisa dikategorikan itu kena skor 3 ya, skor 3, itu kalian sudah bakal masuk ke slik OJK. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen galbay, itu kemungkinan besar 80% itu akan terdaftar di slik OJK atau masuk daftar hitam slik OJK. Terkecuali kalian itu minjol ataupun galbay di aplikasi pinjol ilegal. Memang di aplikasi yang resmi OJK pun ada yang dia itu sudah bernaungan AFPI, terus kemudian dia itu belum masuk slik OJK, itu ada beberapa aplikasinya. Next video saya akan bahas setelah itu teman-teman semuanya. Oke, itu. Nah, jadi gimana Bang biar nama kita hilang dari slik OJK? Sebenarnya nggak bisa. Biar bagaimanapun ketika kita galbay, nama kita akan selalu ada di daftar slik OJK sampai kita meninggal. Jadi kalau misalkan kalian itu minjol nih sekarang galbay di umur 20 tahun, nanti kalian nggak percaya boleh ngecek di umur kalian 50 tahun, nonton lagi video saya, akan ada terus nama kalian di daftar hitam slik OJK tersebut. Seperti itu ya. Kalau kalian itu galbay di pinjolnya yang sudah masuk slik OJK. Kalau pinjolnya nggak masuk slik OJK, kita galbay sampai 100 juta pun nggak bakalan masuk, teman-teman. Kalau pinjol ilegal udah pasti. Nah, itu yang kedua. Lalu kemudian masalah teror DC, ancaman DC. Nah, kalau masalah ancaman DC, sebenarnya saya sudah bahas tuh di video saya sebelumnya, yaitu trik aman galbay pinjol, teman-teman. Kalian boleh nonton videonya, karena memang ada skema di mana kita itu bisa mempermainkan nomor telepon kita untuk kita itu tidak terkena teror DC, teror DC itu. Yang ketiga. Terus kemudian yang keempat adalah ketika kita itu galbay pinjol, ada pinjol yang punya DC lapangan. Kita pengennya nggak didatengin rumah kita sama DC, tetapi pada kenyataannya banyak sekarang itu sudah mulai geram juga mungkin pinjol-pinjol ya. Pinjol-pinjol itu kesel banget karena terlalu banyak nasabahnya yang galbay. Sekarang itu pinjol menerapkan sistem pihak ketiga untuk menagihnya. Jadi misalkan pinjol tersebut ada di Jakarta, terus kemudian kita sebagai nasabah ada di Semarang misalkan. Nah,
pinjol tersebut tidak punya DC sebenarnya, atau tidak punya karyawan di Semarang sana. Tetapi di Semarang saya yakin pasti ada pihak ketiga yang namanya debt collector. Debt collector agensi, biasanya ada agensi debt collector itu ada biasanya. Nah, di mana pinjol tersebut akan menghubungi di agensi debt collector tersebut, tolong tagih nasabah ini yang ada di Semarang, hutangnya segini, rinciannya segini, datanya segini, dikirimkan ke agensi debt collector tersebut. Nah, dari situ biasanya debt collectornya bakal datengin ke rumah kalian seperti itu. Nah, apakah ini terjadi juga Bang ketika di pinjol tersebut tidak punya DC lapangan? Jawabannya iya. Mereka memang tidak punya karyawan DC. Tetapi mereka itu biasanya menyewa agensi debt collector untuk datang ke rumah kalian. Lalu kemudian solusinya gimana Bang? Biar kita itu tidak didatengin oleh DC. Nah, kalau misalkan kalian itu tidak mau didatengin DC, ya kalian silahkan minjollah di aplikasi pinjaman yang tidak ada DC lapangannya. Karena itu ya jalan satu-satunya. Terus kemudian kalau pengen namanya hilang dari slik OJK atau tidak masuk slik OJK, ya kalian lakukan pinjolnya di aplikasi ilegal. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat juga ya buat kalian semuanya. Terus kemudian, apakah ketika kita semuanya galbay, semuanya sudah kita lakuin apa yang telah dilakukan Abang, apakah memang hutang kita akan lunas? Jawabannya iya. Yang terpenting adalah kaliannya udah nggak usah bayar aja sampai kapanpun, karena nanti pihak asuransi yang nutupin juga hutang kalian, itu bisa. Terus kemudian yang kedua, kalian yang penting bodo amat aja kalau ada DC yang ngechat ataupun ngubungin kalian atau yang datang ke rumah kalian. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Saya tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.